Dengar ya? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Heldi Satria Putra, yang sekiranya akan bergabung, masih kami tunggu kehadirannya. Lalu yang kami hormati Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abbas Subagja, Ibu PLT Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Manajemen Talenta SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bu Itma Fitria, Bapak dan Ibu Eselon 2 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Bapak dan Ibu Kepala Dinas DPM PTSP dan Kepala BKPSDM seluruh Provinsi Kabupaten Kota, Bapak dan Ibu JFPKPM baik di internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM serta yang berada di seluruh DPM PTSP Provinsi Kabupaten Kota, serta Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti sosialisasi peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2025 tentang jabatan fungsional penata kelola penanaman modal pada hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Jadi sebagaimana bisa saya sampaikan di sini bahwa peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2025 tentang jabatan fungsional penata kelola penanaman modal ini merupakan peraturan terbaru terkait JFPKPM sebagai pengganti Permenpan RB nomor 51 tahun 2022 ya Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Tengku Puspitasari selaku Kepala Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal yang akan memandu jalannya acara sosialisasi pada pagi hari ini. Jadi sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi teknis sebagai berikut. Pertama, selama acara berlangsung, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon untuk menghindari gema dan gangguan suara. Jadi agar kita bisa mengikuti dengan baik. Lalu yang kedua, nanti akan ada sesi tanya jawab, akan dilaksanakan setelah pemaparan materi. Pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur Q&A atau chat maupun bertanya langsung saat sesi pertanyaan berlangsung. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu menyatakan nama dan instansi. Acara ini akan berlangsung kira-kira mungkin sampai jam 12 ya Bapak dan Ibu. Untuk materi dan informasi lebih lanjut nanti akan kami bagikan setelah sesi pemaparan oleh narasumber. Sambil menunggu Bapak Sesmen yang sepertinya belum bisa bergabung, masih rapat dengan Pak Wamen. Mungkin kami kami akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abbas Subagja untuk memberikan sambutan pada kesempatan pertama. Kami persilakan kepada Bapak dan Abah, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Makasih, Bu Riri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Bu Pak Sestama yang kami hormati. Ya, Pak Heldi belum hadir. Izin Pak, masih dipanggil Pak Wamen, Pak Abah, Oh, mungkin ya. Oke. sebentar lagi nanti akan bergabung. Oke. Mudah-mudahan. Baik, Terima juga kasih Pak. teman-teman sudah hadir ya semuanya. Eh, Kemudian juga teman-teman eh, para kepala dinas, ya para kepala BKD,
kemudian juga teman-teman tim dari eh, Kementerian Investasi BKPM, Mbak Ima beserta tim juga sudah hadir ya di sini ya. Pertama-tama Ya, terima betul. kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya atas kehadirannya. Jadi hari ini mungkin saya kira ini cukup bagus ya Bu Riri dan teman-teman karena memang ini regulasi yang sudah ditetapkan oleh Bu Menteri Pan RB melalui Permen Pan 14 tahun 2025 sehingga nanti para pemangku jabatan yang ada di daerah betul-betul nantinya bisa memahami proses ini. Nah, oleh sebab itu kita mungkin juga perlu melihat bahwa apa yang kita lakukan itu juga harus ada sinergi ya dengan arahan Bapak Presiden gitu ya, terutama juga terkait dengan peran birokrasi kita. Yang pertama itu kaitan dengan bagaimana birokrasi bisa bergerak termasuk tata kelola untuk jabatan-jabatan fungsional ASN kita. Jadi betul-betul harus bisa mendukung asta-cita Bapak Presiden, kemudian juga bisa mendukung tata kelola untuk program-program eh, prioritas Presiden. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, penguatan manajemen kinerja itu juga penting, eh, apalagi nanti harus dikaitkan dengan sistem pengakuan dan penghargaan. Saat ini juga kita sedang mengkaji bagaimana sistem pengakuan penghargaan di dalam peraturan pemerintahnya, termasuk jabatan fungsional juga didorong untuk bisa masuk ke dalam proses mobilitas talenta. Ya. Termasuk memberikan ruang kepada akses belajar di dalam platform digital yang sudah disiapkan ya oleh instansi pembina masing-masing. Sehingga memang kompetisi itu jadi penting bagaimana kita bisa membangun ASN yang berkelas dunia. Berarti harus ada perubahan mindset yang cukup mendasar, ya skillnya termasuk juga toolsetnya dalam rangka tata kelola SDM kita. Nah, kalau kita lihat saat ini jumlah ASN kita itu ada 5,5 juta. Jadi kita ini sebetulnya sudah mendekati angka ideal kalau kita bicara angka moderat dari jumlah ASN kita. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau 5,6 juta itu berarti kita perbandingan kita itu 1:56 lah kurang lebih. Nanti kalau ada tambahan lagi dengan P3K yang baru ya bisa sampai 6 juta lebih ya ASN kita. Nah, oleh sebab itu termasuk juga jabatan-jabatan fungsionalnya. Nah, jabatan fungsional kita kalau kita lihat di dalam struktur 5,5 juta itu 3,5 jutanya itu adalah jabatan-jabatan fungsional. Jadi 64%. Jadi ketika ada kebijakan di Permen Pan 17, kita alihkan, kita harus memberikan penguatan ke dalam jabatan-jabatan fungsionalnya. Kenapa demikian? Karena memang untuk jabatan struktural itu hanya 6%. Itu seluruh Indonesia 6% itu. Jadi hanya 316 ribuan yang menduduki jabatan-jabatan struktural. Yang pelaksana sisanya 30% itu nanti yang harus kita alihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional apabila kualifikasi dan kompetensinya itu uh, terpenuhi. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita lihat dari pemenuhan SDM kita, maka dari tahun ke tahun itu kita rata-rata naik loh. Hanya di tahun tertentu saja kita turun. Ya, misalnya eh, posisi di tahun 2020 itu turun tuh kita. Ya, karena memang ada pemenuhan untuk tenaga-tenaga yang honorer. Nah, tahun ini kita agak cukup lumayan, ya cukup lumayan. Formasi kita di tahun 2024 itu sekitar 1.266.000. Nah, sisi lain, ini jumlah prediksi pensiun kita, itu yang dominan itu adalah di jabatan-jabatan fungsional. Karena memang jumlahnya besar tadi, sekitar 3,6 juta, maka potensi pensiun dari tahun ke tahun, jadi kalau tren kita untuk 5 tahun ke depan, itu sekitar 779 ribuan, gitu ya, 779 ribuan, ya. Nah, oleh sebab itu, maka ini kalau kita lihat dari komposisi jabatannya, di jabatan manajerial dan non manajerial ya yang fungsional ini berarti yang dominan berarti baik keahlian maupun keterampilan di PKPM ini berarti dia masuk ke dalam yang keahlian.
Nah, PKPM itu kemarin sudah melakukan revisi. Revisinya itu adalah menyesuaikan dengan Permenpan 1 tahun 2023. Jadi walaupun ada undang-undang yang baru, itu kurang lebih sama lah gitu ya. Nah, ini yang paling mendasar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka eh, kedudukan dari PKPM ini ya di dalam Permen 14 itu ada perubahan, salah satunya adalah kedudukannya pada instansi pemerintah, bukan hanya di instansi pemerintah pusat dan daerah, tapi juga bisa di perwakilan RI di luar negeri. Jadi ini memungkinkan jabatannya itu kalau kita ke luar negeri itu tidak dilepas. Maka karena ada di luar negeri, ruang lingkupnya pun jadinya berubah gitu ya. Dari mulai perencanaan sampai teknologi informasi penanaman modal. Dulu hanya tiga: perencanaan, pelaksanaan, sama pemantauan. Sekarang ada perencanaan penanaman modal, ya, kemudian ada strategis pengembangan iklim penanaman modal, promosi, ya, modal pelayanan, pengendalian sampai dengan teknologi. Jadi artinya Bapak Ibu nanti angka kreditnya atau ruang lingkupnya itu bisa termasuk ke dalam proses ini. Nah, oleh sebab itu berarti di dalam pengelolaan kinerja pun nanti perencanaan kinerjanya ini harus sesuai dengan ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya itu tadi. Termasuk nanti kalau dari aspek sistem karir itu nanti memungkinkan ya teman-teman siksak gitu ya, walaupun yang dari luar ketika masuk ke dalam itu tidak harus pengangkatan kembali. Misalnya ada Bu Riri ditempatkan misalnya di Jepang. Kalau kemarin kan harus nyari jabatan dulu tuh. Kalau di sana sudah jadi madya maka pulang pun madya. Jadi cuma nanti ruang lingkupnya nanti yang akan berubah. Termasuk formasinya nanti juga harus dipertimbangkan mana yang mana yang media ke bawah. Kalau yang ke utama berarti melalui presiden itu oleh Menteri Perdagangan atau oleh PPK-nya masing-masing. Nah, pola kerjanya nanti harus sudah berubah ya. Artinya udah organisasi bukan lagi tradisional yang hierarki, tapi lebih kepada yang agile organization gitu ya. Jadi ini juga harus ada dukungannya. Nah, jadi artinya kalau dulu nih, kalau ada unit organisasi bisa beberapa jabatan. Kalau sekarang Bu Riri teman-teman dibalik nih, JF-nya satu tapi dia bisa ke beberapa unit organisasi. Ya, jadi agilitasnya nanti ada di posisi itu. Nah, oleh sebab itu harapannya dengan perubahan ini nanti bisa apa namanya bisa dilakukan penyesuaian nanti oleh teman-teman semua agar nanti apa namanya eh, prosesnya itu nanti bisa eh, jalan sesuai dengan Permenpan 25 2000 Permenpan 14 2025. Nah, oleh sebab itu mungkin nanti secara teknis tolong Bu Riri ya teman-teman, nah, khususnya di lingkungan Kementerian Investasi dan teman-teman Pemda yang memiliki jabatan ini bisa melakukan penyesuaian, termasuk juga ruang lingkupnya, ya, supaya nanti bisa bekerja lebih dinamis gitu dalam rangka penguatan investasi di Indonesia. Nah, beberapa jabatan yang seperti PKPM ini hanya beberapa saja. Jadi di Kementerian Perdagangan juga sudah ada gitu ya. Selain di Kemlu, jadi mungkin ini Mbak Iqma yang kedua lah untuk jabatan yang bisa di luar negeri. Nanti akan menyusul juga pemeriksa BPK karena pemeriksa juga akan ada di PBB dan sebagainya. Ya. Saya kira itu ya, Bu Riri ya, teman-teman sekalian. Nanti mungkin dari tim kami juga akan gabung ya untuk menyampaikan itu ya. Oke, makasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi atas sambutannya yang sangat menginspirasi ya. Jadi sudah terinfokan Bapak dan Ibu bahwa ASN kita di Indonesia ini kondisinya seperti kira-kira seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi. Eh, Saat ini sudah bergabung Pak Sesmen, Bapak Heldi Satria Putra, Sekretaris Kementerian dari Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Eh, Mohon perkenan kepada Bapak Sesmen untuk memberikan sambutan arahan sekaligus untuk membuka acara sosialisasi Permenpan RB di FPKPM pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Sesmen.
Selamat pagi, Pak Asesmen. Selamat pagi, Pak Asesmen. Selamat pagi. Iya, Mohon maaf, saya lagi nyari ininya nih, nyari backgroundnya. iya, Karena ini ada background, udah ada backgroundnya khusus memang ya. iya, Pak. Saya belum dapat sebentar ya. Saya lagi Iya, nyari ini. Oke, atau gimana? Kita mulai sambil atau mau. Oke, Bu Riri. baik. Terima kasih, Pak Asesmen. Ya, Selamat pagi, Pak. selamat pagi. Mohon izin kami tadi sudah memulai mendengarkan sambutan dari Pak Aba. Mohon Mohon maaf perkenan, ya, saya terlambat nih. iya, tidak apa-apa, Pak Asesmen. Ya, Mohon berkenan memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka acara sosialisasi Permenpan RB pagi ini, Pak Asesmen, terkait di FPKPM. ya, ya. Ini masih ada siapa aja, Pak Deputi masih ada, Pak Deputi apa? Pak Deputi, Oke, nggak Deputi apa-apa, lagi. nggak apa-apa. Ya, Sambil ini aja ya. ya, Oke. terima kasih, Pak Asesmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia, Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abbas Subagja. Yang saya hormati PLT Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Diah Ipma Fitria. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat fungsional PKPM atau penata kelola penanaman modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, juga Bapak Ibu dari DPM PTSP Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu yang hadir sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul walaupun ini melalui Zoom, tidak bertemu langsung ya dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2025 tentang jabatan fungsional penata kelola penanaman modal pada hari ini Selasa 21 Oktober tahun 2025. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Menteri PAN RB yang sudah bekerja keras sehingga terbitnya Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2025 ini terkait dengan jabatan fungsional PKPM untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM yang akan menjadi panduan bagi seluruh pejabat fungsional PKPM, baik di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, maupun juga Bapak Ibu pejabat PKPM yang ada di DPM PTSP, baik itu provinsi, kabupaten, kota, seluruhnya. Kami mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu melalui Zoom ini dalam rangka sosialisasi. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini kami lakukan karena kami melihat sangat penting sekali kami untuk bisa menyampaikan ya terkait dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2025 ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sebetulnya kerjasama dari seluruh pejabat fungsional penata kelola penanaman modal dalam rangka kita dapat mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ke depan sesuai dengan target yang sudah disampaikan oleh Bappenas RI, di mana untuk 5 tahun ke depan Bapak Ibu, kita dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, itu kita harus dapat meningkatkan investasi sebesar 13.000 triliun rupiah atau tepatnya 13.528 triliun, di mana angka ini 143% lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah investasi 10 tahun yang lalu, yaitu dari tahun 2014 sampai 2024, di mana waktu itu total investasi 10 tahun itu sekitar 9.000 triliun. Nah, sekarang kita dalam 5 tahun ditargetkan untuk mencapai realisasi investasi sebesar 13.000 triliun. Kami menyadari hal ini tidak mungkin, ya. Kami lakukan sendiri, dan justru yang menjadi ujung tombak sebetulnya dari realisasi investasi ini adalah Bapak Ibu yang ada di provinsi, kabupaten, kota, terutama Bapak Ibu pejabat fungsional PKPM di DPM PTSP. Tentu ini juga merupakan kerjasama dari seluruh pihak terkait, baik itu kementerian maupun lembaga lain di pusat maupun di daerah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, sosialisasi ini sangat penting agar kita mengetahui sebetulnya bagaimana peran dari pejabat fungsional penata kelola penanaman modal ini ke depannya, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kami juga ingin menyampaikan Bapak Ibu
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola penanaman modal yang lebih profesional dan efektif melalui jabatan fungsional PKPM, pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur untuk menyesuaikan dan memperkuat posisinya dalam jabatan ini melalui mekanisme in-passing. Ya, kesempatan berharga ini terbuka untuk jangka waktu hingga September tahun 2027. Awalnya ini hanya sampai akhir tahun 2025, tetapi dengan adanya Permen ini, ya ini dari Kemenpan RB sudah memberikan ruang yang lebih panjang lagi kepada kita untuk melakukan in-passing, sehingga momen ini sebagai peluang strategis untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten guna mendukung iklim investasi yang lebih kondusif ke depannya. Nah, menyadari peran strategis jabatan fungsional PKPM yang tadi kami sampaikan terkait dengan realisasi investasi kita ke depan, ya. Pada tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Investasi Nomor 2 tahun 2024 tentang organisasi dan tata laksana Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, dibentuklah Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal. Keberadaan Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal ini menjadi wujud komitmen untuk memperkuat kapasitas dan kinerja jabatan fungsional BKPM nasional dengan lingkup tugas mulai dari penyusunan kebijakan teknis, pengembangan standar kompetensi, hingga pelaksanaan pembinaan berkelanjutan bagi para penata kelola penanaman modal di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pembinaan terhadap jabatan fungsional PKPM ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dan progresif, ya, di mana di Kementerian Investasi sendiri sudah ada formasi sebanyak 772, ya, termasuk 8 jabatan fungsional PKPM utama yang ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, dan saat ini melalui in-passing sudah terisi 440 orang. Nah, bagaimana dengan di daerah? Dengan di daerah ini jumlah totalnya ada 462 DPM PTSP, ya, di mana itu ada formasi untuk 9.860 orang, dan melalui in-passing yang sudah kita lakukan yaitu dari 462 DPM PTSP itu sudah ada 424 DPM PTSP yang melakukan in-passing, ya, dengan jumlah sebesar 2.571 orang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat sebetulnya dari provinsi, ini kita ada 38 provinsi, sekarang yang sudah ada formasi 34 provinsi. 4 provinsi belum ada di Papua. Nah, ini yang terus akan kita dorong. Kemudian dari DPM PTSP ada 548 DPM PTSP, sekarang yang sudah menyiapkan formasi itu 462. Jadi masih ada beberapa DPM PTSP yang formasinya belum, dan yang sudah ada formasi tadi kami sudah sampaikan sudah ada sekitar 2.571 orang yang mengisi formasi yang ada melalui in-passing. Nah, kami harapkan ke depan proses in-passing ini akan terus kita lakukan, ya. Tolong Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti in-passing selanjutnya. Ini biasanya ada permohonan yang disampaikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi sehingga kita bisa laksanakan in-passing yang berikutnya sesuai yang ada di dalam Permenpan RB tadi. Nah, Bapak Ibu, sebagai wujud komitmen dari Kementerian Investasi secara aktif menjalankan program diseminasi kebijakan jabatan fungsional PKPM ke berbagai wilayah di Indonesia. Sepanjang tahun 2025 kita sudah melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi dan akan terus kita laksanakan di berbagai titik strategis mulai dari Pontianak, Sorong, Denpasar, Ternate, Makassar, hingga Labuan Bajo dengan menjangkau ratusan peserta dari berbagai aparatur daerah. Program ini dirancang untuk memastikan pemahaman yang merata dan mendalam mengenai kebijakan jabatan fungsional PKPM melalui upaya diseminasi yang berkelanjutan. Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM
bertekad untuk memperkuat kapasitas dan konsistensi tata kelola penanaman modal di seluruh tanah air. Jadi Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini akan terus kami laksanakan ke depannya dan mohon Bapak Ibu dapat mengikuti ini agar tadi pemahaman kita mengenai jabatan fungsional ini dapat kita pahami dengan pemahaman yang sama, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas juga sesuai dengan aturan yang ada mengenai jabatan fungsional PKPM ini ke depannya. Selain diseminasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan program uji kompetensi. Jadi selain in passing, ini juga ada uji kompetensi untuk kenaikan kualitas maupun standar keahlian yang tinggi. Program ini secara khusus dirancang untuk mendorong proses kenaikan jenjang karir para jabatan fungsional PKPM, baik dari jenjang pertama ke muda maupun muda ke madya, sepanjang akhir tahun 2025 ini. Jadi ini dalam waktu dekat akan ada lagi, satu lagi kalau nggak salah saya dilaporkan oleh Ibu Kapus Bin PKPM dari Kementerian Investasi. Jadi kita akan ada lagi satu uji kompetensi yang akan kita laksanakan sampai akhir tahun ini ya, kalau nggak salah. Itu kita akan lakukan lagi. Nah, mohon juga Bapak Ibu yang sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti uji kompetensi ini dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka tadi kenaikan jenjang karir dari jabatan fungsional. Kemudian Kementerian Investasi juga akan melakukan langkah strategis dengan mempersiapkan pembentukan organisasi profesi khususnya bagi JF PKPM. Saat ini proses tersebut sedang berada dalam tahap kajian yang mendalam dengan tujuan untuk merumuskan landasan yang kuat bagi organisasi. Organisasi profesi ini nantinya diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi resmi yang memayungi seluruh pejabat fungsional PKPM di pusat maupun di daerah, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kapabilitas dan standar profesi. Kajian ini akan diarahkan untuk menghasilkan dua outcome utama, yaitu kajian teoritis dan praktis empiris yang komprehensif, serta rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai landasan hukum berdirinya organisasi ini. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan apresiasi terhadap kinerja para pejabat penata kelola penanaman modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi secara proaktif dan berkelanjutan melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penetapan tunjangan jabatan. Nah, Bapak Ibu, memang untuk tunjangan jabatan ini masih sedang diupayakan oleh Kemenpan RB bekerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk kita bisa mendapatkan perpresnya nanti Bu Kapus ya, perpresnya dan ini komitmen kami untuk mewujudkan melalui koordinasi dan follow-up intensif dengan 3 kementerian terkait, yaitu tadi Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Proses yang telah berjalan sejak tahun 2023 mencakup serangkaian tahapan krusial, upaya yang masih terus berlangsung hingga tahun 2025 ini menunjukkan suatu komitmen, keseriusan kami dalam mewujudkan kepastian dan percepatan pemberian tunjangan yang layak bagi para pejabat fungsional penata kelola penanam modal di seluruh Indonesia. Melalui sosialisasi ini kami menitipkan harapan besar kepada seluruh pejabat penata kelola penanam modal sebagai pelaku utama tata kelola investasi nasional dalam menjadi pengungkit utama akselerasi investasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada akhirnya, kesuksesan kita diukur dari seberapa cepat investasi teraktualisasi atau terrealisasi, sejauh mana pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak dengan realisasi investasi tersebut, dan seberapa inklusif dampaknya bagi masyarakat. Mari kita wujudkan mimpi besar ini dari garis terdepan pelayanan investasi oleh para pejabat fungsional penata kelola penanaman modal. Sekian, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dan semoga membawa manfaat bagi pribadi Bapak Ibu semua, instansi Bapak Ibu semua maupun negeri yang kita cintai bersama Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Makasih Pak Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas sambutan pembukanya Pak Sesmen dan Pak Deputi Aba. Mungkin sedikit saya sampaikan Pak dari Pusbin. Memang Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal ini sebagai JF yang baru, kami terus berupaya Pak untuk memberikan dan memfasilitasi seluruh PKPM di seluruh Indonesia, DPM PTSP, Provinsi, Kabupaten, Kota. Terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Pak Sesmen dan Pak Deputi Aba. Alhamdulillah kami memang sudah melaksanakan diseminasi. Saat ini sudah di 4 kota, masih ada 2 kota lagi, dan akan melaksanakan uji kom untuk peningkatan karir, jenjang karir. Baik, terima kasih Pak Sesmen dan Pak Deputi Aba. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian paparan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2025 tentang jabatan fungsional penata kelola penanaman modal. Sebagai pemateri kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Diah Ipma sudah bergabung bersama kami di sini selaku PLT Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Manajemen Talenta SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Ibu Diah akan memaparkan secara detail mengenai substansi, implementasi, dan hal-hal teknis dari peraturan PAN-RB nomor 14 tahun 2025 tentang JFP-KPM sebagai pengganti Permen PAN-RB nomor 51 tahun 2022. Kepada Ibu Diah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Riri, Bu Kapus. Yang saya hormati Pak Ses, Bapak Heldi Putra, yang saya hormati juga Bapak Deputi SDMA, Pak Abbas Subagja, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya mohon izin Pak Deputi, Pak Ses, kami akan menyampaikan terkait dengan Permen PAN-RB nomor 14 tahun 2025 tentang jabatan fungsional penata kelola penanaman modal. Baik, mungkin sebelumnya untuk memahami bahwa yang menjadi latar belakang dari Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2025 ini secara prinsip adalah memang sebagai bagian dari upaya transformasi di bidang manajemen ASN juga, di mana ada beberapa poin penting yang menjadi agenda transformasi ASN. Salah satunya adalah terkait dengan transformasi jabatan ASN. Tentu ini akan relate dengan bagaimana kita nanti akan melakukan tata kelola terhadap jabatan fungsional, di mana beberapa aspeknya adalah terkait dengan ke depan kita akan memberikan atau menyusun suatu kebijakan terkait dengan mobilitas talenta nasional, yang ini tentu nanti akan memudahkan mobilitas talenta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi secara nasional, terutama dalam pencapaian target prioritas-prioritas pembangunan. Nah, sejalan dengan hal itu juga tentu pada aspek percepatan terhadap pengembangan karir, dan juga tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita akan melakukan pengelolaan terhadap kinerja pejabat fungsional khususnya, sehingga yang kita harapkan adalah bahwa upaya pembinaan transformasi jabatan fungsional ini juga sepenuhnya bisa mendukung kepada aspek transformasi manajemen ASN ini. Nah, saat ini juga Bapak Ibu bahwa jabatan fungsional sebagai salah satu jenis di dalam jabatan ASN, di mana selain jabatan manajerial dan juga jabatan pelaksana, secara khusus memang jabatan fungsional ini adalah suatu jabatan yang berbasis kepada keterampilan dan keahlian tertentu. Nah, namun saat ini untuk jabatan fungsional itu sendiri utamanya masih mendasarkan bagaimana peran dan tugas fungsi
tugas fungsi unit organisasi, sehingga secara pelaksanaan kinerja basisnya masih kepada output, belum sepenuhnya kita bisa melihat bagaimana dampak dari kinerja pejabat fungsional. Terus kemudian juga dalam pelaksanaannya ini masih ada dualisme karir karena ada pangkat dan jenjang yang tentunya semuanya juga mencerminkan, prinsipnya adalah mencerminkan pada aspek pengembangan karir pejabat fungsional. Namun bagaimana kita bisa menyelaraskan antara pangkat dan jenjang ini di dalam pengembangan karir dan juga profesi dari jabatan itu fungsional itu sendiri. Nah, saat ini juga terkait dengan jabatan fungsional, kita masih menggunakan pendidikan formal ini sebagai baseline terhadap keahlian dan keterampilan. Nah, padahal juga pada tingkat kebutuhan secara global sudah mulai ada perubahan atau pergeseran bahwa tidak hanya pada aspek pendidikan formal, tapi baseline dari keterampilan dan keahlian itu adalah pada kompetensi itu sendiri. Nah, sehingga kita perlu melihat bahwa sebetulnya di dalam tata kelola jabatan fungsional, upgrading skill itu harus menjadi prioritas. Karena apa? Karena kadang kalau mendasarkan bahwa skill atau keahlian keterampilan itu hanya sebagai pemenuhan standar terhadap jabatan fungsional itu sendiri, terutama untuk masing-masing jenjang, maka ini akan ada potensi ketidaksesuaian dengan kebutuhan. Karena kan kebutuhan itu sifatnya adalah dinamis, sesuai dengan perkembangan tidak hanya organisasi, tapi juga terkadang pada perkembangan global gitu. Nah, memang tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi bahwasanya jabatan fungsional atau pemangku jabatan fungsional ini adalah menjadi jumlah terbesar di dalam proporsi ASN di Indonesia. Nah, sejalan dengan hal tersebut tentu ada beberapa upaya yang perlu kita lakukan, terutama adalah bagaimana kita akan memberikan jaminan pengembangan karir dan juga sekaligus peningkatan profesionalisme ini dalam suatu transformasi jabatan fungsional yang basisnya adalah pada pengelolaan kinerja, tapi juga sekaligus juga dengan pengembangan kompetensi yang basisnya adalah pembelajaran berkelanjutan. Nah, sebetulnya ini kan sudah dimulai dari tahun 2023 dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana prinsip dari transformasi itu ada 6, yaitu yang pertama adalah bahwa kinerja pejabat fungsional ini secara prinsip sebetulnya adalah melaksanakan kinerja organisasi yang menentukan keberhasilan atau tingkat keberhasilan pencapaian suatu organisasi adalah bagaimana pejabat fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, terus kemudian tentu yang tidak kalah penting adalah tetap didukung dengan prinsip basis keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, tapi di sisi lain adalah bagaimana kita akan melakukan simplifikasi terhadap ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang mana ini tentu nanti untuk mendukung kinerja yang lebih agile. Nah, tentu juga diperlukan adanya suatu sistem kerja kolaboratif, baik dalam ataupun lintas unit organisasi. Nah, ini yang juga kemudian nanti akan mempengaruhi kedudukan dari jabatan fungsional itu sendiri, dan secara prinsip adalah bagaimana nanti kita akan memberlakukan pola mobilitas talenta itu secara lebih fleksibel lagi. Nah, tentu perlu dibarengi juga dengan upaya pengembangan kompetensi dan optimalisasi peran dari instansi pembina, karena memang instansi pembina ini punya peran yang sangat signifikan di dalam menjamin dari pengembangan kompetensi dan juga profesionalisme, karena untuk mencapai derajat kualitas jabatan fungsional yang sama di seluruh instansi pemerintah. Nah, kurang lebih nanti Bapak Ibu sebetulnya yang menjadi juga perubahan di dalam Permenpan 14 tahun 2025 adalah bagaimana kita mentransformasikan butir-butir kegiatan yang sebelumnya ada di dalam Permenpan Jabatan Fungsional PKPM yang terbit di tahun 2022, supaya ada simplifikasi atau penyederhanaan ke dalam ruang lingkup tugas jabatan fungsional, tentu untuk kinerja yang lebih agile dan mendukung pemenuhan dari ekspektasi kinerja. Nah, ini juga nanti secara tindak lanjut
tentu nanti akan ada penyesuaian terhadap beberapa infrastruktur atau instrumen yang harus disusun oleh instansi pembina. Kaitannya tentu nanti bagaimana kita bisa menghitung kebutuhan secara tepat yang tidak hanya mendasarkan pada metode atau pendekatan butir kegiatan atau tugas per tugas, tapi juga dimungkinkan ada pendekatan-pendekatan lain gitu ya, terutama ketika memang hasil kinerja dari pejabat fungsional itu punya dampak. Nah, termasuk juga bagaimana nanti sistem kerja itu juga perlu disusun sebetulnya oleh instansi pembina untuk memberikan panduan bagaimana seorang pejabat fungsional PKPM ini bisa melaksanakan pekerjaan atau tugas fungsinya melalui mekanisme kolaboratif teamwork. Karena memang saat ini dimungkinkan bahwa seorang pejabat fungsional tidak hanya melaksanakan tugas pokoknya di dalam unit organisasi, tapi juga bisa secara berkolaborasi melaksanakan tugas atau proyek-proyek tertentu baik di dalam satu instansi maupun penugasannya ini juga nanti kolaboratifnya dilaksanakan di instansi-instansi, tidak hanya antar daerah atau antar pusat, tapi juga pusat dengan daerah. Tentu ini nanti kita perlu melihat bagaimana sistem kerja yang ideal yang bisa dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional PKPM. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tentu di dalam kita nanti melakukan tata kelola pembinaan terhadap jabatan fungsional, tentu ada beberapa hal juga yang memang perlu dilakukan penyelarasan gitu ya. Antara lain terkait dengan standar kompetensi jabatan karena tentu harus ada upaya upgrading skill, juga pastinya akan ada penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap standar kompetensi jabatan yang harus dimiliki oleh setiap PKPM dalam jenjangnya masing-masing. Termasuk kemudian bagaimana kita akan melakukan evaluasi terhadap jabatan, karena untuk menentukan nilai suatu jabatan tentu harus dilakukan evaluasi jabatan. Nah, ini juga yang nanti akan ditetapkan biasanya nanti adalah dalam penetapan kelas jabatannya, termasuk juga tadi selain sistem kerja adalah pengelolaan kinerja ASN, karena basicnya sekarang dengan kinerja yang lebih agile, lebih kolaboratif, lebih fleksibel, tetap mengedepankan pada kualitas kinerja seorang pejabat fungsional yang harusnya tetap bisa dilakukan secara terukur begitu ya. Nah, ini juga tadi juga yang disampaikan oleh Pak Deputi yang tidak kalah penting bahwa ternyata dengan jabatan fungsional ini juga mampu memberikan peluang pola karir tidak hanya tertutup dalam jabatan fungsional tapi juga terbuka. Jadi ketika misalnya ada kebutuhan untuk pengembangan karir misalnya tidak hanya dalam jabatan fungsional tapi ada peluang untuk di jabatan manajerial misalnya, maka seorang pejabat fungsional pun juga punya kesempatan yang sama untuk bisa berkarir di jabatan manajerial. Tapi tentu nanti harus mengedepankan kepada kualifikasi kompetensi dan juga integritas dan juga mungkin nanti rekam jejak dari pejabat fungsional yang bersangkutan. Yang intinya sebetulnya adalah bahwa di dalam kerangka manajemen ASN yang sekarang, karir itu sifatnya adalah lebih terbuka. Yang menurut kami, kalau seseorang berangkat dari jabatan fungsional, maka yang bersangkutan sebetulnya ini sudah punya modal utama adalah kompetensi teknisnya gitu ya. Jadi sebetulnya ini malah menjadi peluang yang lebih lebar gitu. Nah, terkait dengan pembentukan jabatan fungsional itu sendiri, Bapak Ibu mungkin yang perlu dipahami bahwa ketika kita menetapkan atau membentuk suatu jabatan fungsional tentu bukan serta-merta ya karena butuh terus kemudian dibentuk dan ditetapkan. Tapi yang harus kita lihat bahwa terkait dengan kebijakan, arah kebijakan tentu masing-masing sektor gitu ya. Kalau contohnya misalnya kenapa kemudian pembentukannya adalah dalam jabatan fungsional misalnya. Kenapa tidak dibentuk dalam jabatan pelaksana gitu? Karena memang secara mandatori di dalam Undang-Undang ASN dan juga PP Manajemen ASN bahwa terhadap ASN itu perlu diberikan adanya jaminan pengembangan dan pembinaan karir. Nah, inilah yang kemudian mendasari bahwa sebagai jaminan pengembangan dan pembinaan karir ASN kemudian dibentuk jabatan fungsional. Nah, kira-kira jabatan fungsional apa yang tepat gitu ya. Nah, ini kita perlu melihat pada aspek sektoral gitu ya, terkait dengan peraturan perundangan ataupun juga terkait dengan tugas fungsi organisasi
di mana nanti jabatan fungsional itu tentu adalah melaksanakan tugas fungsi dan juga prestasi kinerja dari organisasi. Nah, terkait dengan jabatan fungsional PKPM sendiri, walaupun memang sudah diterbitkan di tahun 2022, tetapi selaras dengan Asta Cita Presiden ke-7 dan Asta Cita ke-5 Presiden gitu ya, eh, sebetulnya kita melihat bahwa dengan Asta Cita 7 Presiden dan Wakil Presiden, yang mana ini memang mengedepankan kepada penguatan sistem manajemen kinerja, kemudian juga talenta, kemudian juga bagian pada aspek pengembangan kompetensi gitu ya. Nah, ini sebetulnya menguatkan peran dari pejabat fungsional sebagai suatu jabatan ASN yang mengedepankan kepada peningkatan kapasitas terutama pada aspek keahlian dan kompetensi begitu. Karena apa? Karena nanti dalam pelaksanaannya jabatan fungsional itu punya peranan penting dalam pencapaian atau penyelenggaraan pemerintahan gitu. Karena kan seyogyanya memang suatu organisasi itu penggeraknya itu atau yang melaksanakan rodanya itu adalah para pejabat fungsional gitu ya, karena basisnya adalah keterampilan dan keahlian. Nah, khusus untuk yang jabatan fungsional PKPM, kenapa kemudian kita perlu juga untuk melakukan perubahan gitu ya, karena ini juga sejalan dengan Asta Cita 5 gitu ya, bahwa hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi ini diharapkan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Nah, inilah menjadi landasan filosofis dan juga sekaligus landasan sosiologis bahwa salah satunya adalah untuk aspek peningkatan investasi dan mendukung pembangunan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan. Makanya kemudian yang perlu dilihat lagi bahwa apakah kemudian nanti tugas jabatan fungsional PKPM yang diatur di dalam Permenpan 51 tahun 2022 ini juga masih relevan gitu ya, karena apa? Karena banyak hal yang memang harus disesuaikan gitu. Disesuaikan dengan Permenpan 1 dengan konsep transformasi jabatan fungsional untuk kinerja yang lebih unggul gitu ya, dengan mekanisme sistem kerja yang sederhana tetapi kemudian fleksibel, tetapi dari aspek ruang lingkup tugas dan kompetensinya jauh lebih meningkat gitu ya. Serta kemudian kita lihat bahwa dari aspek penyelenggaraan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu juga perlu menjadi salah satu hal yang signifikan di dalam tugas jabatan fungsional. Oleh karena itu, dilakukanlah penyelarasan terhadap jabatan fungsional penata kelola penanaman modal melalui Permenpan RB nomor 14 tahun 2025. Di mana tadi juga Pak Deputi menyampaikan ini suatu peluang karena apa? Karena kedudukan dari pejabat fungsional yang tadinya hanya pada instansi pemerintah, ini juga bisa berkedudukan di perwakilan di luar negeri. Nah, ini kan tentu juga membuka peluang bagaimana peran dari penata kelola penanaman modal ini jauh untuk bisa lebih berperan secara global gitu ya. Karena kan kalau kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi tentu kita tidak bicara secara nasional, tapi juga secara global. Terus kemudian kalau untuk tugasnya sebetulnya masih sama, yaitu melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal. Nah, tetapi pada aspek kegiatan, ruang lingkup kegiatan inilah yang ada perbedaan. Kalau sebelumnya secara sederhana hanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan Monef gitu ya. Tetapi untuk di Permenpan 14 tahun 2025 pasca transformasi jabatan fungsional, ruang lingkup kegiatan ini jauh sifatnya lebih menyeluruh begitu ya. Tidak hanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, tetapi secara lebih pokok itu mencakup juga pada aspek strategis pengembangan iklim begitu ya, terus kemudian ada promosi. Nah, ini kan juga untuk meningkatkan iklim investasi sebetulnya ya, iklim penanaman modal gitu. Terus juga kemudian ada aspek pengendalian dan juga kita menghadapi dunia digital tentu nanti adalah pada aspek teknologi informasi yang dimanfaatkan di dalam penanaman dalam sistem penanaman modalnya gitu ya. Nah, ini tentu juga menjadi suatu tantangan yang luar biasa gitu. Karena kalau tadinya
tata kelola penanaman modal dilihat secara lebih sederhana gitu ya, hanya pada 3 aspek. Nah, sekarang sifatnya sudah jauh lebih lebih clear lagi gitu ya, lebih terarah, lebih ada pada target-target gitu. Terus kemudian Bapak Ibu selanjutnya ya, baik sebentar. Ya, terkait dengan mekanisme karir di dalam jabatan fungsional itu sendiri sebetulnya Bapak Ibu ini kan karena sudah terbit dari tahun 2022 ya. Jadi secara prinsip sebetulnya untuk tata kelola itu kan sudah dimulai dari sejak terbitnya Permenpan 51. Tetapi beberapa perubahan tadi selain pada aspek tugas dan ruang lingkup, ini juga pada aspek mekanisme pengangkatan gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan terhadap kualifikasi pendidikan. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu juga harus concern karena ketika pengangkatan pertama ini kan sifatnya adalah untuk melaksanakan pengisian kebutuhan ASN melalui pengadaan CASN begitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus yang menjadi aspek penting adalah bahwa untuk kualifikasi pendidikan itu nanti secara lebih detail, kalau di dalam Permenpan kan ada rumpun ilmu alam, rumpun ilmu pertanian dan sebagainya begitu ya. Tapi nanti secara lebih spesifik atau secara lebih detail dari Kementerian Investasi atau BKPM ini kemudian nanti harus menyusun kiranya rincian mungkin jurusan, program studi dan sebagainya itu yang menjadi syarat di dalam pengangkatan pertama atau pengadaan CASN. Nah, ini memang adalah untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon PNS tentunya adalah ahli pertama gitu ya. Tapi kalau untuk pengadaan yang P3K tentu nanti ada pengaturan tersendirinya lagi karena memang kalau untuk yang P3K kan ada pembukaan sesuai dengan lowongan kebutuhan untuk jenjang. Nah, terus kemudian ini Bapak Ibu. Jadi pada saat pengangkatan pertama untuk di dalam SK pengangkatan calon PNS-nya ini sudah harus mencantumkan nomenklatur jabatan fungsionalnya gitu. Kenapa? Karena ini adalah untuk meluruskan kembali, menjaga atau mengendalikan kualitas dari awal ketika pengadaan CPNS, bahwa ketika ada lowongan jabatan fungsional PKPM, maka dari awal pun orientasinya haruslah mulai melaksanakan tugas-tugas sebagai jabatan fungsional PKPM gitu ya Bapak Ibu. Karena tidak jarang ini yang terjadi adalah pada saat misalnya dibuka lowongannya PKPM gitu ya, tetapi secara pelaksanaan tugas ketika ada masih statusnya adalah CPNS gitu ya, dia melaksanakan tugasnya justru tidak diberikan orientasi tugas-tugas sebagai jabatan fungsional PKPM gitu ya. Tetapi tugas-tugasnya mungkin adalah sangat bertolak belakang, bukan tugas-tugas jabatan fungsional. Nah, seharusnya dalam masa orientasi sebagai calon pegawai negeri sipil ini juga semestinya harus sudah mulai diorientasikan bagaimana tugas seorang pejabat fungsional PKPM. Nah, makanya nanti Bapak Ibu mungkin bisa diingatkan bahwa ketika nanti untuk keputusan pengangkatan CPNS pun nomenklaturnya harus sudah mulai mencantumkan nomenklatur jabatan fungsional tersebut gitu ya. Nah, memang dalam pelaksanaan kinerjanya nanti pun sudah mulai melakukan tugas-tugas gitu karena masa ini adalah masa orientasi. Nah, untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional saat ini secara arah kebijakannya adalah bisa dilakukan bersamaan dengan pengangkatan pegawai negeri sipilnya. Karena yang diharapkan kan bukan menunggu diklat dulu, baru kemudian berapa tahun baru bisa diangkat dalam jabatan fungsional ya, tetapi kita berharapnya memang pemenuhannya itu sudah bisa terpenuhi sejak awal gitu. Nah, kalau untuk diklat bisa juga dilaksanakan setelah diangkat di dalam jabatan fungsional, karena untuk pengembangan kompetensi dan sebagainya. Terus kemudian Bapak Ibu, pengangkatan dalam jabatan fungsional PKPM ini pun juga bisa dilakukan melalui perpindahan gitu ya. Sebetulnya dari aspek kualifikasi pendidikan pun juga sama gitu, tapi ada perbedaan.
Jadi kalau untuk perpindahan ke jabatan fungsional PKPM ini mensyaratkan kalau perpindahannya nanti ke ahli utama syaratnya harus S2. Tapi kalau untuk perpindahan dari ke ahli pertama sampai dengan ahli madya, ini kualifikasi pendidikannya masih mensyaratkan S1. Tentu nanti harus dilakukan uji kompetensi ya Bapak Ibu, karena untuk mengetahui bahwa apakah kompetensi itu yang dimiliki pada saat itu sesuai atau tidak untuk memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang sudah ditetapkan. Tentu nanti akan ada persyaratan pengalaman, paling singkat adalah 2 tahun, kemudian juga hal yang harus diperhatikan adalah batas usia pengangkatannya. Nah, kalau untuk perpindahan ini kan memang tidak ada batasan ya Bapak Ibu, karena memang bisa dilakukan kapan waktu gitu ya. Berbeda dengan kalau kita melakukan penyesuaian atau in-passing gitu. Karena kalau in-passing ini kan dibatasi hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak Permenpan ditetapkan begitu. Nah, syaratnya memang kalau in-passing karena ini adalah penghargaan bagi mereka yang selama ini sudah melaksanakan tugas jabatannya, maka in-passing ini bisa diberikan kepada mereka tentu nanti yang menjadi syarat tentu adalah ijazah kualifikasinya ya S1 ataupun D4. Nah, memang kalau untuk in-passing ini tidak diberikan pada jenjang ahli utama karena kalau di dalam PP 11 tahun 2025 untuk duduk di ahli utama hanya melalui perpindahan jabatan fungsional dan itu pun juga yang berasal dari JPT. Tapi kalau Bapak Ibu nanti melakukan penyesuaian nanti bisa dilihat dari pangkat golongan ruang dan juga ijazahnya gitu ya. Terus kemudian juga pengalaman dan predikat kinerja ini menjadi pertimbangan. Nah, terus kemudian kenaikan jenjang jabatan fungsional ini masih pemberlakuannya adalah tentu adalah terpenuhinya angka kredit kumulatif, kemudian ada uji kompetensi dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian juga ada pengangkatan melalui manajemen talenta. Nah, nanti tentu ini harus betul-betul bisa dilaksanakannya adalah kepada mereka yang sudah instansi yang memang sudah melaksanakan manajemen talenta begitu. Terus kemudian Bapak Ibu, nah ini yang mungkin Bapak Ibu juga perlu menjadi perhatian gitu ya, bahwa memang seiring dengan perkembangan dunia global gitu ya, ada perubahan terhadap aspek dalam dunia kerja gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu ya dengan adanya butir kegiatan, jenis-jenis pekerjaan kita itu kan sudah ditetapkan gitu ya. Artinya kalau memang tidak termasuk butir kegiatan itu tidak bisa dinilaikan sebagai kinerja gitu. Kemudian tentu fokusnya adalah kepada bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan gitu ya pada apa namanya hal-hal yang sifatnya administratif, kelengkapan dokumen dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang kan sudah mulai berubah atau bergeser bahwa yang harus menjadi fokus saat ini adalah tidak hanya pada output sebetulnya, tapi bagaimana hasil kinerja kita itu punya dampak terhadap organisasi. Terus kemudian juga kalau dulu kan bekerja kadang sistem kerja dibatasi, sekarang kan kita tentu Bapak Ibu sudah mengenal ya work anytime, work anywhere gitu ya dengan any device gitu ya. WFH, FWA, apapun istilahnya, intinya kan pekerjaan itu tidak hanya dibatasi pada ruang waktu dan tempat gitu ya, tetapi sebetulnya kita bisa melaksanakan pekerjaan dari mana saja. Itulah fleksibilitas yang juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa transformasi jabatan fungsional itu juga dilaksanakan. Terus kemudian kita juga tidak bisa hanya dibatasi dengan butir-butir kegiatan gitu ya. Karena basically dengan sekarang perkembangan dunia digital pun kita bisa menyesuaikan cara bekerja kita. Kita bisa menyesuaikan activity-activity yang bisa dilakukan yang kiranya itu kemudian bisa meningkatkan apa namanya kinerja atau hasil kinerja kita atau untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan gitu. Apalagi dengan penggunaan digital ya, yang sekarang semuanya sudah basisnya adalah basis digital, maka literasi digital kita pun juga harus kita tingkatkan gitu. Kalau zaman dulu mungkin misalnya Bapak Ibu membuat analisis itu kan harus apa istilahnya ngetik di PC dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kan Bapak Ibu istilahnya dunia itu ada di genggaman gitu. Bapak Ibu mau melakukan analisis, membuat bahan,
menginput dokumen dan sebagainya gitu ya, itu semua bisa dilakukan dengan handphone gitu. Makanya kemudian ini adalah tantangan bagi Bapak Ibu yang menjadi pejabat fungsional, khususnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan dunia global gitu ya. Makanya kenapa fokusnya di dalam jabatan fungsional saat ini bukan hanya pada pemenuhan pengetahuan yang kita miliki gitu ya, tapi bagaimana kita terus untuk bisa belajar, beradaptasi dengan perubahan-perubahan, mengejar perkembangan-perkembangan gitu ya. Makanya adaptive learning ini kan menjadi salah satu aspek di dalam transformasi jabatan, di mana kita menuntut pejabat fungsional itu terus menjadi seorang pembelajar gitu ya. Pembelajar bukan berarti hanya misalnya kita mengikuti webinar, mengikuti diklat, mengikuti training gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa belajar. Ketika ada perubahan, kita bisa beradaptasi. Bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan ide-ide, bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja kita maupun untuk pencapaian target kinerja organisasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pun juga hampir sama gitu ya. Desain jabatan yang saat ini pun juga tidak hanya basisnya adalah pada objek pekerjaan saja, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa antara requirement yang sifatnya adalah apa namanya formal edukasi saja, tapi juga ternyata kompetensi ini kan menjadi apa namanya main role di dalam eh, perkembangan dunia kerja gitu ya. Sehingga kita kan tentu akan bisa melihat kapan bahwa itu dibutuhkan pendidikan formal, kapan itu sebetulnya yang kita lihat adalah pada aspek kompetensinya saja gitu. Beberapa jenis-jenis pekerjaan pun juga sebetulnya kita lihat mendasarkannya adalah pada kompetensi, di mana untuk mencapai outcome atau mencapai hasil kinerja yang berdampak, yang dibutuhkan itu adalah kompetensi atau skill. Kemudian juga kemampuan adaptasi yang berorientasinya adalah gimana sih caranya kita untuk mencapai target kinerja tertentu dengan perubahan dinamika yang begitu cepat, tidak bisa lagi dengan cara kerja yang sama, dengan cara kerja yang lama, kita harus menemukan cara kerja baru gitu ya, metode yang baru untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan gitu ya. Tentu kan di situ juga ada fleksibilitas yang perlu kita perlukan gitu. Terus kemudian dengan adanya sistem kerja yang dinamis dan sebagainya gitu ya, sebetulnya ini kan akan meningkatkan atau mendorong pada kolaborasi lintas fungsi gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya seorang pejabat fungsional pun juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, termasuk dalam bekerja pun tidak hanya berada bisa pada satu tempat atau satu area pekerjaan. Kita sebagai pejabat fungsional pun juga harus bisa melaksanakan mobilitas itu secara penuh gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak akan tahu perubahan itu akan menuntut kita bergerak seperti apa gitu. Sehingga yang kita harapkan adalah pejabat fungsional itu betul-betul nanti bisa terwujud dalam suatu profesi yang memang lebih agile, adaptif terhadap perubahan gitu ya, terus menjadi seorang yang adaptive learning gitu ya, terus belajar untuk upgrading skill dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu tentu Bapak Ibu, tantangannya adalah bagaimana kemudian kita akan menempatkan seorang pejabat fungsional untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya adalah strategis gitu ya. Termasuk juga ketika pelaksanaan pekerjaan itu ternyata membutuhkan adanya apa istilahnya adalah kolaborasi multidisiplin gitu ya. Sehingga di dalam pelaksanaan pekerjaannya pejabat fungsional itu tidak terkunci gitu ya, tidak terjebak hanya dalam rutinitas saja gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa seorang pejabat fungsional pun itu juga dia punya potensial kompetensi leadership misalnya, atau strategic thinking gitu ya, atau manajemen perubahan gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa seorang pejabat fungsional itu juga bisa menjadi seorang high potensial gitu. Karena apa? Karena dia punya peran-peran di dalam apa tugas-tugas strategis sifatnya gitu ya. Tugas-tugas yang sifatnya adalah
untuk pemenuhan kompetensi tertentu gitu ya, untuk bisa mencapai program prioritas tertentu. Oleh karena itu tentu yang perlu kita lihat ketika kita menempatkan jabatan fungsional dalam suatu konsep talent management, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana kita akan mengembangkan pejabat fungsional itu sebagai seorang high potensial dan juga high performance gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi gitu, pejabat fungsional ini punya role yang penting di dalam strategic program maupun strategic target dan sebagainya gitu ya. Termasuk PR-nya tentu adalah bagaimana kita akan melakukan pengembangan talenta sebetulnya seorang pejabat fungsional gitu ya, sehingga nanti sifatnya seorang pejabat fungsional pun juga fokusnya atau apa namanya, atau yang menjadi hal penting di dalam pengembangannya adalah pada learning journey dari si pegawai itu sendiri gitu ya, termasuk nanti mungkin aspek-aspek yang lain tentu akan melengkapi gitu. Nah, PR-nya pun juga tentu nanti bagi instansi pembina adalah mempersiapkan JF yang fokusnya sebetulnya adalah pada aspek pengembangan diri yang basisnya pada keahlian dan keterampilan, kemudian tadi ya adaptive learning itu kan tentu akan mendorong pada inovasi, kreativitas, dan juga peran aktif, dan juga kemampuan kolaboratif di dalam pengelolaan kinerja, nah termasuk juga dalam pengembangan kompetensi dan tentu optimalisasi peran dari instansi pembina tentu dalam sistem pembelajarannya. Nah, ini yang mungkin nanti akan bergeser perubahan peran dari instansi pembina tidak hanya sebagai melaksanakan pemenuhan tugas-tugas sebagaimana yang ada di dalam PP 11, tetapi lebih kepada bagaimana instansi pembina ini punya peran sebagai human capital business partner gitu ya, di mana ini menjadi tanggung jawab dari instansi pembina untuk tentunya adalah menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan yang kaitannya tentu nanti dengan konten pembelajaran, strategi, program pengembangan kompetensi gitu ya, penetapan standar profesionalitas untuk pencapaian kualitas yang sama melalui kelas jabatan nasional, pemenuhan kompetensi dan sebagainya. Nah, ini tentu adalah PR yang tidak mudah. Salah satu juga yang menjadi penting sebetulnya ini kami ingin mengingatkan teman-teman sekalian, para pejabat fungsional, ataupun Bapak Ibu, para pengelola pejabat fungsional atau pengelola jabatan fungsional, hal yang tidak kalah penting selain aspek tadi kemampuan teknis atau kompetensi teknis adalah soft skill-nya. Karena apa? Karena tadi yang saya sampaikan, untuk bisa adaptive learning, untuk bisa memiliki kemampuan strategic thinking dan sebagainya, soft skill ini menjadi fondasi utama Bapak Ibu di dalam menciptakan jabat fungsional yang tentu adaptif, kolaboratif, dan berintegritas ya, sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak gitu ya, di mana apalagi di dalam era digital saat ini ya Bapak Ibu, soft skill yang sangat penting itu walaupun misalnya kita disebut sebagai pejabat fungsional, aspek terbesarnya adalah kompetensi teknis, tapi ternyata communication skill, kolaborasi atau teamwork, kemudian ada critical thinking, problem solving gitu ya. Itu yang tadi diharapkan bahwa pejabat fungsional itu tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan rutin, tetapi ketika ada suatu masalah, ada suatu tantangan gitu ya, dia mampu berpikir secara cepat gitu ya, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bisa mencapai target-target yang tiba-tiba mungkin ada harus dicapai gitu ya, terus kemudian tiba-tiba ada perubahan sistem kerja, iklim dan sebagainya, iklim pekerjaan, perubahan organisasi gitu ya. Kemudian bagaimana seorang pejabat fungsional juga harus mampu untuk melakukan koordinasi, memanage gitu ya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya inilah yang sangat-sangat penting yang seharusnya dimiliki oleh para pejabat fungsional saat ini, begitu. Nah, untuk itu mungkin ini juga menjadi pertimbangan dan perhatian bagi instansi pembina terkait dengan strategi pembelajaran yang terintegrasi. Karena apa? Karena ini digunakan
untuk mempermudah ASN untuk bisa melaksanakan pembelajaran atau adaptive learning tadi gitu ya. Nah, tentu nanti ada penyiapan konten pembelajaran, strategi, program yang tentunya adalah basisnya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Tentu tadi ya diingatkan bahwa tidak hanya kita fokus pada aspek kompetensi teknis, tapi soft skill-nya itu juga harus dibangun gitu. Nah, ini juga pemenuhan aspek kompetensi atau pengembangan kompetensi ini juga tidak hanya pada aspek teknis, kepemimpinan atau manajerial dan sosial kultural gitu ya, tapi secara tematik, apalagi nih Bapak Ibu, bagi jabatan fungsional PKPM ini kan terbuka ya, di mana bisa dilaksanakan sampai dengan instansi daerah ataupun bahkan di perwakilan di luar negeri gitu. Nah, ini harus mampu menangkap peluang apa sih sebetulnya yang dibutuhkan di daerah masing-masing gitu. Sehingga ke depannya, instansi pembina itu mampu menyusun suatu program pelatihan yang akan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Ataupun dari instansi pembina juga bisa menangkap aspirasi gitu ya, atau instansi daerah menyampaikan usulan, oh ternyata di kami ini butuh pelatihan ini karena target di kami iklim investasi, pertumbuhan ekonominya adalah pada sektor ini misalnya. Nah, itulah yang kemudian juga bisa menjadi pertimbangan. Selain itu, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sifatnya juga kaitannya dengan pengembangan kompetensi ya, bahwa ketika seorang pejabat fungsional belajar, ini tidak hanya belajar secara klasikal gitu ya, tapi ada social learning, experiential learning yang bisa juga dipelajari, atau juga mungkin ada program yang sifatnya magang misalnya ya Bapak Ibu, mungkin dari Kementerian Investasi selaku atau BKPM selaku instansi pembina ini membuka program magang bagi PKPM yang ada di daerah gitu, atau membuat suatu sistem pembelajaran berbasis sosial atau experiential learning yang itu sifatnya kolaboratif dengan antar instansi pemerintah, antar instansi daerah, antar pusat dan daerah gitu ya. Karena apa? Karena kita berharapnya bahwa tidak hanya pada aspek knowledge yang menjadi inputan, tapi bagaimana seorang pejabat fungsional itu juga bisa bekerja secara langsung gitu ya, mengalami secara langsung, menerapkan secara langsung, yang kemudian tadi mendorong kepada ide-ide inovatif, kreatif, yang hasilnya tentunya outputnya adalah pada target kinerja organisasi, di mana kalau dalam hal ini karena PKPM adalah penata kelola penanaman modal, yang targetnya tentu harapannya adalah bisa berperan aktif, berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi dan sebagainya begitu ya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya share kalau kaitannya dengan norma jabatan fungsional dan sebagainya itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar, sudah biasa. Jadi yang kami sampaikan adalah terkait dengan aspek perubahan-perubahan apa saja yang ada di dalam Permenpan 14 tahun 2025. Barangkali demikian, saya kembalikan lagi ke Bu Kapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Isma atas paparan yang sangat komprehensif, jelas, dan informatif. Mungkin bisa kami ulang sedikit ya Bu Isma. Jadi memang jabatan fungsional ini untuk PKPM ini memberikan kesempatan karir yang lebih luas ya, terbuka gitu pada siapa saja. Lalu juga selaras dengan Askacita Presiden tadi Askacita nomor 5 dan nomor 7. Terus mungkin disampaikan juga oleh Bu Isma tadi terkait perubahan JFPK, perubahan Permenpan RB nomor 14 tahun 2025 yang baru ini, antara lain mengenai kedudukan JFPKPM sekarang berkedudukan di pemerintah dan bisa juga di perwakilan luar negeri. Lalu terkait ada juga beberapa perubahan terkait tugas dan ruang lingkup, kualifikasi pendidikan, rumpun ilmu menjadi lebih bervariasi ya Bapak dan Ibu. Jadi ada rumpun ilmu alam, pertanian, bisnis, komunikasi, dan sebagainya. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah mengenai passing, yang merupakan penghargaan kepada Bapak dan Ibu yang sudah minimal 2 tahun melakukan masalah pekerjaan terkait tata kelola penanaman modal itu dapat menjadi JFPKPM melalui mekanisme in-passing yang jangka waktunya juga diperpanjang sampai dengan menjadi 7 Oktober 2027.
Selain itu terkait instansi pembina juga seperti yang disampaikan oleh Bu Isma bahwa Kementerian Investasi BKPM adalah Human Capital Business Partner, di mana kami mengelola PKPM baik itu dari peningkatan karir, peningkatan kompetensi untuk PKPM termasuk soft skill dan berbagai pelatihan lainnya. Nanti Bu Isma kami ada pusdiklat sendiri, nanti kami akan berkoordinasi dengan pusdiklat terkait itu. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, Bu Isma. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya saja, karena waktu kita hanya sampai jam 12 ini. Saya berikan kesempatan yang pertama, ini yang luar biasa Bu Isma, diikuti oleh PKPM di seluruh Indonesia. Ini ada sekitar 900 orang PKPM. Mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada DPM PTSP Tanah Datar. Silakan dengan Bapak siapa dari Tanah Datar? Pak Safril Ghazali. Ini yang right hand. Silakan Pak Safril. Tidak ada ya? Atau kita pindah ke DPM PTSP Pemko Medan. Silakan. Silakan Ibu. Mohon menyebutkan namanya ya Ibu. Instansinya. Iya Ibu, selamat siang. Ibu, saya Dina dari DPM PTSP Kota Medan. Jadi gini Bu, saya ingin menanyakan untuk case angka kredit saya sebenarnya. Saya ini baru pengangkatan JF Penata Kelola Penanaman Modal ahli pertama itu di Februari 2025. SK kita di Februari kemarin Bu. Nah, pada saat pengajuan, rekomendasi awal saya itu di 3B. Kemudian pada saat proses in-passing, SK 3C saya duluan terbit Bu sebelum SK Jafungnya. Seperti itu. Nah, namun karena kuota di JF penanaman modal mudanya sudah penuh, maka sesuai rekomendasi di awal saya tetap di JF PM pertama. Namun menggunakan pangkat 3C yang sudah keburu terbit. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, angka kredit saya jadinya 5 Bu. Karena mengikuti peraturan dari BKN untuk angka kredit Jafung. Sementara kalau dari peraturan yang tadi yang di-share ya Ibu di bagian ketiga untuk kenaikan pangkat, di situ diatur jika kita ingin kenaikan jenjang bersamaan dengan kenaikan pangkat. Seperti itu. Nah, untuk angka kredit saya itu Bu, bukankah sebenarnya saya itu pada saat terbit SK Jafung saya itu sebenarnya masih bisa mengikuti angka kredit di sebelum 3C saya seperti itu Bu. Karena saya kondisinya kan memang belum Jafung. Itu gimana Bu? Terima kasih Bu untuk perhatiannya. Baik, terima kasih. Bu Ipa mungkin bisa menjelaskan sekilas tentang angka kredit ya. Kalau untuk teknis mungkin nanti akan kami bisa berkoordinasi dengan tim Pusbin ya, Bu Dina ya. Oke, Ya. ya baik. Terima kasih Bu Riri, terima kasih Bu Dina. Jadi sebetulnya ini Bapak Ibu ya, memang di sistem jabatan fungsional yang sekarang ini kan karena prinsipnya adalah ketika kita sudah berbeda jenjang, maka angka kredit yang di jenjang bawah kan nggak akan bisa dibawa ke yang seterusnya gitu ya. Nah, di kasus yang Bu Dina tadi masalah yang angka kredit Bu Dina sampaikan, ketika mendapatkan angka kredit 5 dengan pangkat yang 3C tadi gitu ya, itu sebetulnya angka kredit itu adalah angka kredit pada pangkat 3C gitu. Dan sebetulnya mungkin Bu Dina ini sudah ada sebetulnya hidden angka kredit yang terpenuhi di 3B-nya gitu. Atau yang kalau di dalam kan nanti ada di peraturan BKN 3 juga tahun 2023 ya. Jadi sebetulnya Bu Dina ini sudah ada angka kredit pemenuhan 3B-nya yang sebesar kalau tidak salah berarti kan 50 gitu. Karena 50 itu yang digunakan untuk bisa naik ke mudanya gitu. Jadi nanti Bu Dina ketika ada formasi sebetulnya gitu ya,
karena sekarang mendudukinya adalah ahli pertama tapi pangkatnya itu 3C dengan angka kredit 5, sebetulnya Bu Dina itu sudah punya angka kredit 50 tapi di hidden karena sudah terpenuhi untuk yang 3B-nya. Jadi nanti begitu ada formasi yang kosong, Ibu secara perhitungan kumulatif sebetulnya gitu ya, itu nanti sudah ada pemenuhan 50 dengan 5 gitu. Ini yang saya pahami ya, di peraturan BKN 3 tahun 2023 juga sudah ada tata cara untuk penghitungan bagi mereka yang in passing tapi pangkat golongan ruangnya itu ternyata lebih tinggi dari jenjang yang diduduki gitu. Gitu sih. Nanti mungkin secara lebih teknis bisa dengan Iya. teman-teman di Pusbin ataupun juga dengan BKN, Bu Dina bisa pelajari juga per BKN 3 tahun 2023 ya. Iya, Iya. boleh Bu sedikit lagi. Tadi Ibu sampaikan untuk peraturan di 2023 sudah ada sebenarnya angka kredit yang tersembunyi ya Bu, yang tidak akan ditampilkan di SK 3C saya. Artinya saya masih kekurangan angka kredit 45 sebenarnya jika ingin mengikuti uji kompetensi atau naik jenjang. Benar begitu? Bukan 45 kurangnya, tapi sebenarnya Ibu udah punya yang ketika di 3B-nya, udah punya 50. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya nanti Bu Dina nanti di cross-check-kan dengan BKN ya karena sistem penghitungannya kan ada di BKN. Jadi sebetulnya kalau di total itu Bu Dina itu udah punya angka kredit dasar atau angka kredit modal dasar itu 50. Karena kan untuk bisa naik dari pertama ke muda kan butuh 50 ya. Gitu. Butuh 100 Ibu Eh, untuk angka kreditnya 12. Oh iya Ya. karena ada 2 pangkat betul, ada 2 pangkat 3A 3B. Jadi sebetulnya udah punya modal intinya sudah karena Ibu kan udah 3C. Jadi 3B itu udah terpenuhi di 3A dan 3B angka kredit. Itu udah Oh. punya sendiri sebetulnya. Tapi karena Ibu di 3C, yang 3A dan 3B ini tidak ditambahkan lagi yang dengan 3C-nya. Makanya disimpan dulu gitu. Iya, Karena Ibu. apa? Karena 3A dan 3B itu punya ahli pertama. Cuma karena Ibu harusnya in passing kemarin ke muda, dapatlah angka kreditnya adalah angka kredit 5 yang di 3C-nya itu gitu. Saya mungkin kurang bisa secara teknis Iya. karena ada rumus ya. Sebenarnya nggak ada rumusnya gitu. Nanti secara teknis lah Iya. mudah-mudahan nanti dengan BKN dan Pusbin ya Bu. Iya, baik. Nanti Siap, Ibu. akan dibantu oleh Puspin ya, Bu Dina ya. Terima kasih Ibu untuk Ya, terima kasih. perhatiannya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu Ipma. Mungkin saya mau ke Sulawesi, ini ada DPMPTSP dari Kolaka Utara. Apakah masih bergabung? Dari Kolaka? Tidak ada ya? Atau pindah ke dari DPMPTSP Boltara? Bapak dan Ibu dari Boltara? Ya, halo Bu. Ya, silakan Bapak. Mohon menyebutkan namanya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Muhammad Nur Alamsyah, sebagai penata kelola penanaman modal ahli pertama di Dinas PMPTSP Bolang Mongondo Utara. Iya. Mungkin pertanyaannya terkait permen PAN RB ini ya Pak. Izin kalau Iya. memang ini, kalau teknis nanti Iya, kita bisa lebih lanjut. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Tadi Bu, saya sempat melihat untuk Jafung PKPM bisa mengembangkan sistem ya, pengembangan sistem. Nah, itu Bu, kalau untuk saya kan belum masih 80%, masih CPNS. Terus kalau untuk misalkan kita mau mengembangkan sistem, membuat sebuah sistem di daerah kita untuk untuk penanaman modal. Jadi seluruh sistemnya itu akan terintegritas dengan seluruh perusahaan atau Dukcapil. Nah, untuk konversi angka kreditnya itu akan ada atau tidak, Bu? Terus kalau misalkan bisa dikonversi untuk angka kreditnya bisa dapat berapa itu, Bu? Terima kasih.
Karena sistemnya sementara saya rancang sekarang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi sedang merancang sistem gitu ya, Pak? Iya. Oh, baik. Jadi seluruh data di perizinan dan juga di penanaman modal, baik itu sektor pertanian, pariwisata, pertambangan dan lain-lain sebagainya, akan dilihat oleh seluruh orang yang ada di Indonesia maupun di luar, Bu, di luar negeri. Jadi untuk datanya produksi kelapa, produksi ikan dan lain sebagainya untuk mempermudah para pengusaha melirik dan menanamkan investasi di daerah kita. Oh gitu. Itu terkait PKPM juga, Pak, nanti Iya, PKPM. termasuk sumber dayanya, Iya, SDM PKPM-nya. iya, Bu. Oh baik, Terima kasih, Bu. iya. Formasi sudah ada ya, Pak, untuk di Boltara, formasi PKPM sudah tersedia? Kalau untuk formasinya, kayaknya saya belum cek deh, Bu. Tapi kalau kemarin sempat ngecek dari surat yang masuk, kayaknya ada. Iya. Tapi karena masih CPNS, saya masih ragu, Bu. Oh iya, iya. Iya, terima Baik. kasih, Bu. Mungkin nanti dibantu oleh dari Puspin ya, Pak, untuk mengecek formasi dan formasi dan untuk pengusulan penyesuaian PKPM-nya. Kalau terkait sistem, Pak, memang nanti itu bagus sekali, Pak, untuk dibuat sistemnya. Jadi yang informatif untuk investasi gitu ya, Pak ya. Iya, Bu. Oh, ya. Mungkin Bu Ipa ada yang mau ditambahkan? Silakan Bu Ipa. Ya, terima kasih Bu Riri, terima kasih Pak Muhammad Nur Alamsyah. Ini luar biasa sekali ya, walaupun statusnya masih CPNS, tapi udah punya peran penting sekali untuk pembangunan sistem ini. Menurut saya ini sangat inspiratif ya. Jadi inilah yang justru diharapkan dari transformasi jabatan fungsional gitu ya. Jadi walaupun masih ada status C-nya gitu ya, tetapi secara orientasi pekerjaan, peran, kontribusi itu sudah mencerminkan dari seorang pejabat fungsional. Nah, ini terkait dengan angka kredit, Pak. Sebetulnya di dalam Permenpan 1 dan juga Permenpan 3 tahun 2023 per BKN ya, maaf, di Peraturan BKN 3 tahun 2023 dan juga ada di Permenpan 14 2025 bahwa jangan khawatir, sebetulnya masa kerja CPNS pun ini nantinya bisa diakui sebagai bagian dari kinerja pejabat fungsional. Nah, nanti angka kreditnya itu akan dihitung secara proporsional berdasarkan masa kinerja calon pegawai negeri sipilnya gitu. Kalau dulu memang penghitungan angka kreditnya itu berdasarkan dari butir kegiatan. Jadi satu melakukan apa nanti dapat angka kredit berapa, ada dokumen apa dapat angka kredit berapa. Nah, kalau sekarang angka kreditnya itu kan diperoleh berdasarkan kinerja konversi dari predikat kinerja pejabat fungsional ataupun predikat kinerja selama masa calon pegawai negeri sipilnya gitu. Jadi itu yang kita dorong bahwa ketika dalam masa calon pegawai negeri sipil pun orang tetap harus berkontribusi secara optimal gitu. Walaupun masih ada C-nya, tapi jangan menghalangi kita untuk bisa bekerja secara optimal. Karena apa? Karena nanti kinerja selama CPNS-nya itu bisa dihitung dan menjadi angka kredit tambahan untuk ditetapkan ketika Bapak Ibu diangkat sebagai pejabat fungsional. Berarti kan kalau dari CPNS dengan formasinya katakanlah penata kelola penanaman modal misalnya gitu ya, berarti kan nanti pengangkatannya pengangkatan pertama ya bisa pada saat pengangkatan bersamaan dengan pengangkatan PNS-nya, ataupun tadi yang disampaikan bisa juga melalui in-passing ketika sudah menjadi pegawai negeri sipil, tapi kalau in-passing kan harus ada pengalaman dulu nih 2 tahun gitu. Jadi nanti oleh Bu Kapus nanti akan dicek formasinya apakah memang formasi PKPM atau formasinya pelaksana, karena nanti kalau formasinya pelaksana berarti pengangkatannya bukan pengangkatan pertama tapi pengangkatan in-passing ataupun dengan perpindahan gitu.
Mungkin itu Bu Kapus, tetap semangat Pak Muhammad Nur. Terima kasih luar biasa. Iya, Terima makasih. kasih Pak Muhammad Nur. Mungkin selanjutnya saya ke Kalimantan ya. Ada dari Kabupaten Bengkayang, Bapak Dirjen BTS dari Kabupaten Bengkayang. Silakan Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait Permenpan RB JFPKPM yang baru ini? Silakan Pak Iko ya. Masih di mute Pak. Selamat siang, Bu. Kami dari DPMPTC Kabupaten Bengkayang, nama saya Servatius Iko. Kami di sini, saya mau tanya, kami sudah dapat rekomendasi dari Kemenpan RB dan dari Kemeninvest untuk diangkat jadi capung penanam modal. Tapi terkait dengan tunjangan masih ditunda untuk pengangkatannya. Terkait dengan sosialisasi peraturan PAN RB nomor 14 tahun 2005, apakah kami bisa ditunda lagi sampai tahun 2027 karena terkait dengan tunjangannya itu tadi. Ya. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Silakan Bu Itma. Ya, baik. Terima kasih Pak Iko. Ya, sebetulnya ini yang memang menjadi salah satu tantangan kita untuk menerapkan JFPKPM ini ya, karena kaitannya adalah dengan tunjangan fungsional. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan rekomendasi baik dari Kementerian PAN RB terkait dengan formasi ataupun juga dengan Kementerian Investasi. Sebetulnya ini juga yang diatur di dalam Permenpan 41 tentang masa pengangkatan melalui penyesuaian gitu ya. Jadi kalau menurut kami sebetulnya bisa diperpanjang sampai dengan 2027. Hanya saja nanti dari Kementerian Investasi atau BKPM ini harus menyusun juklaknya dulu gitu, karena tentu nanti yang menjadi pedoman Bapak Ibu ketika melakukan penyesuaian. Nah, termasuk ketika misalnya ini saya izin mengingatkan juga ya Bu Kapus bahwa kalau ada rekomendasi yang disampaikan dari instansi pembina ini menyertakan batas waktu rekomendasi berlaku, nah ketika dengan adanya Permenpan 14 2025 ini kan ada perpanjangan sampai 2027 ya. Nah, berarti ini harus juga dipertimbangkan apakah rekomendasinya itu diperbarui atau juga diperpanjang begitu. Ya, barangkali itu Bu Kapus izin. Baik, Bu, terkait ini kan kalau emang bisa diperpanjang, jadi bisa kalau bisa ada surat lagi dari Kemeninvest untuk rekomendasi kami. Iya. Karena dari BKD PSDM sini kan sudah nanya, ada tidak surat terbaru untuk memperpanjang masa waktunya. Iya. Baik, terima kasih Pak Iko. Jadi memang kami nanti dari Puspin rencana akan membuat surat Pak terkait Permenpan RB yang baru ini untuk informasi terkait perpanjangan masa impasing ya Pak Iko. Jadi terima kasih masukannya Bu Itma. Mungkin memang rekomendasi itu nanti akan kami cek kembali Bu Itma. Apakah kami perlu menerbitkan surat yang terbaru yang menyesuaikan dengan Permenpan RB nomor 14 ini yang terbaru sehingga masa impasing diperpanjang menjadi sampai Oktober 2027. Seperti itu Pak Iko. Nanti akan kami siapkan suratnya dari Pusbin ya Pak. Oke, terima kasih. Untuk masa Terima perpanjangan kasih. impasing. Baik. Mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf ini banyak sekali yang ingin bertanya, tetapi waktunya sepertinya tidak memungkinkan karena sudah jam 12 siang. Jadi mungkin izin saya sesi tanya jawabnya kami tutup. Bapak dan Ibu apabila ada yang masih ingin ditanyakan nanti bisa menghubungi kami di Pusbin. Kami ada WA group juga Bu Itma untuk PKPM secara nasional ini. Jadi dapat ditanyakan lebih lanjut. Nanti mungkin kalau memang perlu ditanyakan lagi ke Menpan akan kami sampaikan ya Bu Itma. Nanti mohon bantuannya kita dapat terus berkoordinasi. Mungkin sebagai penutup izinkan saya menyampaikan rangkuman dan kesimpulan singkat dari acara hari ini. Jadi Bapak dan Ibu kita telah mendapatkan gambaran strategis dari Bapak Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, dan Bapak Deputi dari Kemenpan RB,
Pak Abbas Subagja mengenai pentingnya jabatan fungsional penata kelola penanaman modal dalam mendukung iklim investasi di Indonesia. Selain itu, kita juga telah mendapatkan penjelasan yang sangat mendetail dari Ibu Diah Ipma mengenai peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2025 yang menjadi pedoman operasional bagi kita semua dalam melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional penata kelola penanaman modal. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, semua peserta yang telah aktif dan berpartisipasi. Saya mewakili panitia acara sosialisasi ini dari Pusbin, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Sesmen, Pak Deputi Aba, dan Bu Ipma yang telah berkenan memberikan sharing ilmunya terkait JFPKPM, khususnya terkait peraturan Menpan-RB yang baru, nomor 14 tahun 2025, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi dan perhatiannya selama acara ini berlangsung. Selain itu, saya juga mengucapkan mungkin kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Nanti materi paparan akan kami sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu. Mungkin mohon izin ya Bu Ipma nanti bisa kami sampaikan kepada seluruh peserta acara ini. Jadi izin memotong Bu Riri, ya. di WA JF PKPM nasional itu kan dikunci. Jadi kita tidak bisa untuk saling sharing informasi gitu. Sementara kalau kita chat personal, person to person, mungkin rasanya mana tahu banyak kesibukan nanti. Jadi ini tadi saya juga mau bertanya nih Bu, cuman karena kata Ibu waktunya ini, kami dari Kabupaten Damastraya Bu. Oh iya, Ibu mohon maaf, ini kami kunci WA grupnya pada waktu tertentu karena memang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di WA grup Ibu. Gitu. Ini udah 1 bulanan ini tidak, kemarin kan memang perjanjiannya ada waktu-waktu tertentu dikunci. Kalau ini 1 bulan ini udah dikunci tiap hari Bu. Jadi kami tidak bisa saling sharing informasi di tersebut. Mohon kembalikan lagi seperti aturan dari awal Bu Riri. Terima kasih. Iya, nanti saya cek ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Baik, mungkin Bapak dan Ibu. Demikian acara sosialisasi ini. Mungkin sebelum tutup saya ada pantun ya Bapak dan Ibu. Jadi supaya kita tetap semangat, beli bunga mawar di Bekasi, jangan lupa membeli daun kemiri. Selesai sudah kegiatan sosialisasi, semoga bermanfaat untuk menjadi SDM handal pembangun negeri. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bu Ipma, terima kasih. Pak Aba, Pak Sesmen, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu semuanya. Pak Ses, Pak Deputi, atas terima kasih banyak. Izin menutup mohon ya. maaf, Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ipma. Aktif cuma satu arah toh, itu mau kan mesti protes dari mau.